Selamat sore, perkenalkan saya Nunuk Grace Luciana Lumbantoruan, NIM 03-2019-047. Di sini saya akan menjelaskan konsep pemasangan ventilasi mekanik dasar. 1. Pengertian ventilasi mekanik. Ventilasi mekanik adalah suatu alat yang digunakan untuk memberikan bantuan napas pasien dengan cara memberikan tekanan udara positif pada paru-paru melalui jalan napas buatan. Ventilasi mekanik merupakan peralatan yang wajib ada pada unit perawatan intensif atau ICU. Yang kedua, tujuan pemasangan ventilator. Yang pertama, membantu oksigenasi. Yang kedua, membantu eliminasi karbon dioksida. Yang ketiga, membantu kerja otot-otot pernapasan. Keempat, mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. Yang kelima, menjamin hantaran oksigen ke jaringan yang adekuat. Yang ketiga, indikasi pemasangan ventilasi mekanik. Yang pertama, pasien dengan gagal nafas, misalnya pada pasien dengan kerusakan paru atau pneumonia. Yang kedua, insufisiensi jantung atau pada pasien dengan shock kardiogenik. Yang ketiga, disfungsi neurologis, yaitu pasien dengan BCS 8 atau kurang yang berisiko mengalami apnea berulang. Yang keempat, tindakan operasi. Adapun kontraindikasi pemasangan ventilasi mekanik, yang pertama, pasien dengan henti jantung, yang kedua pasien dengan henti napas, yang ketiga pasien dalam keadaan koma. Keempat, komplikasi pemasangan ventilasi mekanik. 1. Pada paru. Pada paru dapat mengakibatkan infeksi paru dan keracunan O2. Yang kedua, pada sistem kardiovaskuler dapat menyebabkan hipotensi karena menurunnya cardiac output. Yang ketiga, pada sistem saraf pusat dapat mengakibatkan gangguan tidur, gangguan kesadaran dan peningkatan tekanan intrakranial. Yang keempat, pada sistem gastrointestinal, yaitu dapat mengakibatkan distensi lambung dan perdarahan lambung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan SOP pemasangan ventilator mekanik. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk pemasangan ventilator mekanik. Yang pertama itu sarung tangan, yang kedua amubek lengkap, yang ketiga set suction, keempat spuit, 5 set laryngoskop dengan blade sesuai ukuran, keenam ventilator. Baik, di sini saya akan menjelaskan SOP pemasangan ventilator mekanik. Yang pertama itu sambungkan stop kontak dengan sumber listrik yang ini. Kemudian nyalakan ventilator dengan menekan tombol on. Yang kedua, pasang surrogated sesuai dengan kegunaan. Yang ini ya. Yang ketiga, isi humidifier dengan aqueous steril di sini. Kemudian nyalakan, tekan atau menekan tombol on. Kemudian setting ventilator sesuai pesanan dokter mengenai mode, VT, frekuensi napas, rasio, VO2, ASB, PEEP di sini. Kemudian sambungkan surrogated dengan endotracheal yang terpasang pada pasien. Yang ini. Kemudian pastikan bahwa sambungkan surrogated dengan endotracheal yang terpasang pada pasien. Yang ini. Kemudian pastikan bahwa alat resusitasi dan perlengkapan ventilator berfungsi dengan baik. Setelah itu pastikan bahwa penderita selalu dimonitor fungsi pernapasannya dan saturasi oksigennya. Kemudian lakukan segala tindakan ini dengan teknik aseptik.
Selanjutnya, lakukan suction secara rutin bila perlu dilakukan di luar jadwal. Kemudian, pastikan humidifier berfungsi dengan baik. Air yang tertampung di dalam water trap secara rutin harus dikosongkan. Kemudian, rubah posisi pasien tiap 3 jam untuk dilakukan postural drainase yang bertujuan untuk pengembangan paru-paru. Yang ke-12, pastikan posisi tubing ventilator dalam keadaan tepat. Yang ke-13, pastikan NGT pada posisi yang benar. Lakukan aspirasi tiap 6 jam setiap akan memberikan nutrisi enteral. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemeliharaan pos pemasangan ventilator. Yang pertama itu rendam sorogatek sesudah digunakan dengan menggunakan backlin selama 15 menit. Kemudian cuci, bilas dan keringkan. Yang kedua itu sorogatek disterilkan kering dengan suhu 1100 derajat Celcius selama 20 menit. Yang ketiga, rendam filter dengan backlin setiap sesudah dipakai, cuci dan keringkan. 4. Kalibrasi setiap 1 tahun sekali oleh teknisi perusahaan. Yang kelima, hubungi teknisi perusahaan bila ada masalah. Keenam, charger ventilator selama 1 kali 24 jam setiap kali sesudah pemakaian dan setiap 10 hari sekali bila ventilator tidak digunakan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai konsep pemasangan ventilator mekanik dasar. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.